betapa baiknya Tuhan itu di tengah-tengah keadaan yang sudah semakin hari semakin sukar, kata firman Tuhan. Saya ingin kita pagi ini merenungkan tentang hal doa. Saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis di kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Sudah membukanya. Kita akan membacanya bersama-sama ayat ini yang membawa kita. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu siapa Yesus. Dia adalah Allah. Allah yang mengosongkan dirinya, lalu dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan kemudian dia menjadi anak manusia, meskipun dia anak Allah. Dan sebagai anak manusia di dunia ini, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun pergi cari tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Karena Yesus sebagai anak Allah, dia sudah siap untuk menjalani satu misi yang tidak mudah, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan itu bukan satu hal yang ringan, saudara. Dan sebagai manusia, Yesus saat itu sungguh-sungguh harus selalu dengar-dengaran akan suara Bapaknya, karena dia harus belajar taat. Sebagai manusia, sekarang menjadi anak manusia, dia tidak melakukan pekerjaannya di dunia ini, melakukan mujizat-mujizat, bukan menyatakan kuasanya sebagai Allah, tetapi dia hanya mentaati apa yang Bapaknya perintahkan kepada dia. Jadi dia selalu harus punya hubungan terlebih dulu sebelum dia memulai hari yang baru. Yesus harus berdoa, mencari wajah Allah. Meskipun dikatakan Bapa dan Anak adalah satu, tetapi sebagai anak dia memberikan satu teladan bagi kita, contoh bagaimana kita ini harus selalu mencari wajah Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan apa sih artinya berdoa. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti artinya berdoa. Kadang-kadang orang berdoanya apa? Cuma minta dan minta, dan bersyukur, hanya minta. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan sebenarnya doa itu bukan hanya minta, tidak salah, doa itu adalah minta. Tapi sebenarnya doa itu adalah artinya komunikasi dengan Tuhan. Amin. Komunikasi itu sendiri apa berdoa? Masih berdoa ya. Kalau saya komunikasi atau ngobrol dengan ibu gembala, tentu nanti saya yang ngomong, nanti saya diam, lalu ibu gembala yang ngomong sama saya. Jadi ada dua arah. Komunikasi itu nggak pernah sendirian. Tapi banyak orang Kristen kalau berdoa ngomong sendiri. Ya. Kita yang ngomong terus sama Tuhan, tapi kita nggak pernah kasih kesempatan Tuhan ngomong sama kita. Kalau orang ngomong sendiri orang apa? Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya. Kalau orang ngomong sendiri itu orang apa ya? Nah, karena itu saya ingin kita sekarang betul-betul mempraktekkan bagaimana itu berdoa. Ya, saya berikan gambaran. Berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi berarti kita ngomong sama Tuhan dan Tuhan ngomong sama kita. Saya akan berikan 4 P ya, 5. P yang pertama adalah yang saya bicarakan ini kalau kita saat teduh secara pribadi ya, bukan kita berdoa secara kelompok. P yang pertama adalah pujian dan pengucapan syukur. Apakah Bapak Ibu kalau kita sedang saat teduh sendiri, saya percaya kita perlu menyediakan waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Apalagi saat ini kita tahu keadaan akan semakin sukar.
Apalagi kita hanya manusia yang sungguh sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah kita perlu pujian dan pengucapan syukur. Nah, pujian dan pengucapan syukur ini kenapa kita harus lakukan? Karena firman Tuhan berkata, Allah bersemayam di atas pujian. Allah bersemayam di atas pujian. Berarti ketika kita saat teduh secara pribadi, kita perlu menyediakan waktu setiap hari untuk itu. Kita mau mengundang hadirat Tuhan datang kepada kita. Karena Allah itu roh, betul? Kita bisa lihat Allah enggak? Enggak bisa. Tapi dikatakan roh Allah itu seperti angin. Saudara bisa lihat angin? Enggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan enggak? Bisa rasakan. Kalau kita lagi duduk terus ada semilir angin, waduh ademnya, kita bisa rasakan itu. Tapi kita tidak melihat. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tetapi kita perlu merasakan Dia ada dan Dia hadir. Itulah sebabnya yang pertama kita harus dalam doa perlu pujian dan pengucapan syukur, karena kita mau mengundang hadirat Tuhan. Tapi pujian dan pengucapan syukur itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Bukan cuma mulut saja yang nyanyi. Kadang-kadang orang Kristen kan sudah biasa ya. Karena kita sudah biasa memuji Tuhan. Saya percaya semua orang Kristen pasti suka memuji Tuhan. Kadang-kadang yang keluar dari pujian nyanyian itu hanya satu refleks atau suatu kebiasaan. Karena itu cuma keluar dari mulut, bukan dari hati yang paling dalam. Kalau kita mau mengundang hadirat Allah, maka kita harus menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Dan Tuhan seringkali bisa langsung berbicara melalui pujian. Kadang kalau saya sedang nyapu misalnya ya, atau sedang melakukan sesuatu, sedang dalam punya pergumulan, tiba-tiba bisa muncul satu lagu, tetapi hanya satu baris saja. Tapi saya tahu, oh Tuhan menjawab persoalan itu melalui pujian yang tiba-tiba muncul. Dan itu kita harus biasakan, kita memuji Tuhan itu sungguh-sungguh pertama adalah menyembah Tuhan dengan segenap hati yang keluar dari hati yang paling dalam. Dan yang kedua ketika kita saat teduh itu adalah selain pujian dan penyembahan, kita perlu minta pengampunan dosa. Kenapa? Karena tanpa sadar seringkali kita mungkin tidak lakukan dosa secara perbuatan, tapi mungkin tanpa sadar kita sudah lakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dengan pikiran kita, dengan perkataan kita. Kalau kadang-kadang kita tanpa sadar kita mengeluh, itu pun sebenarnya sudah menyakiti hati Tuhan ya. Karena Tuhan katakan, engkau percaya enggak sih sama aku? Kalau kita mulai mengeluh, sama seperti orang kamu dulu, menghadapi masalah kita mengeluh, itu sebenarnya membuat Tuhan sedih. Karena itu di dalam P yang kedua ketika kita saat kedua adalah sudah pujian dan penyembahan, kita minta ampun sama Tuhan. Selalu minta ampun sama Tuhan. Meskipun mungkin apakah itu kita sadari atau tidak sadari kesalahan. Dan yang ketiga kita perlu minta pengudusan diri. Tuhan kuduskan, biasa kuasa darah Yesus menyucikan roh jiwa tubuh saya, menguduskan saya, membasuh saya, membentengi saya. Karena saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, iblis itu tidak tinggal diam. Dia akan berusaha untuk membuat kita nggak merasakan hadirat Tuhan. Dia berusaha untuk membuat kita ini nggak berjumpa Tuhan. Padahal kita ini berdoa harus berjumpa dengan Tuhan. Amin. Pernah nggak rasakan waktu berdoa sih berdoa mulutnya, tapi pikirannya terus sana, terus ini, dan aku suka dalam ini. Dan kalau sudah seperti itu, aku langsung berhenti berdoa. Cuma berdoa. Padahal saat itu kita sedang menyembah Tuhan, sedang memuji Tuhan, sedang berdoa secara pribadi. Tapi kadang-kadang pikiran kita kemana?